Saya kerja ini bersih-bersih di kantor booth yacht sourcing. Dapat kerja di restoran bulan 3, bulan Maret udah berhenti. Karena efek corona. Ya, jadi harus diberhentikan, dirumahkan semuanya, karyawan semua. Ini kan suami nggak kerja, udah lama suami nggak kerja, bingung juga kan, nafkah juga nggak, kita juga nggak dinafkahin kan, gitu. Terus bingung mau kerja apa lagi, suami nggak kerja, ya terpaksa dah, yuk buka warung aja dah gitu. Karena dukungan dari keluarga saya sih, dimodalin sama kakak juga, terus terpaksa ya ikutin dah, coba-coba aja dah, apa bisnis jualan aja daripada kamu nggak kerja gitu, kasihan juga kan, ya terpaksa harus kerja ini.
Karena kita masih pandemi COVID-19, kemudian pemerintah melalui Pak Menko sebenarnya, waktu Pak Menko ke Bali itu melihat semua aktivitas pariwisata di Bali itu kan berhenti. Jadi berhenti kayak begini, ini sepi kan, tapi ini rame dah, udah mulai rame, tapi sepi gitu ya. Sehingga apa sih yang bisa menggerakkan masyarakat? Karena dengan berhenti pariwisata itu banyak tenaga kerja di Bali, karena ini sektor pariwisata itu yang ada di hotel, ada yang ada sewa mobil, ada dive shop yang untuk diving, macam-macam perahu-perahu nelayan yang digunakan sebagai pengantar wisatawan, itu semuanya berhenti. Nah, disitulah Pak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut mencetuskan adanya program pemulihan ekonomi nasional yang sejalan dengan perintah Presiden sebenarnya. Presiden kan ada, ini kondisi COVID, ada program pemulihan ekonomi nasional. Nah, kita diminta kemudian oleh Pak Menteri Kelautan dan Perikanan mengusulkan rencana apa sih yang kita bisa lakukan dari sisi kelautan. Nah, sisi kelautan kalau di bidang kami kan karena kita harus mengurus ekosistem, di sisi lain adalah menggerakkan ekonomi, maka muncullah namanya Indonesia Coral-Reef Garden. Sebenarnya Indonesia Coral-Reef Garden itu sudah di launching Pak Menteri sebenarnya di Pak Menko dulu tahun 2018 pas bertepatan dengan sidang Bank Dunia dan IMF di Bali, tetapi kan belum berjalan. Nah, kita program PEN ini untuk selain menjalankan ICIP yang tadi yang disebutkan, kita juga ingin ada gairah ekonomi, tapi di sisi lain kita bisa melindungi juga lingkungan ke depan akan lebih baik, dan salah satu yang kita pilih adalah restorasi terumbu karang. Ada 5 lokasi yang kita bikin dengan harga 50 hektar. Ada di Nusa Dua, ada di Pandawa, Pantai Pandawa, terus ada di Serangan, dan ada di Bali Selatan itu selain Serangan ada di Sanur. Selain itu ada di Buleleng. Perekonomian saya hanya di pariwisata, sedangkan pariwisata terpuruk, lockdown, sehingga saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kerja kemanapun sulit, karena 90% warga saya di Bali ini pariwisata. Sehingga kita semua lari ke jadi kuli bangunan yang penting bisa aja bekerja, bisa menghidupin keluarga. Kalau menurut saya program ini sangat membantu sekali, karena bisa menambah perekonomian saya yang selama ini sangat terpuruk sekali, Bu. Sehingga ya bisalah dapat istilahnya membantu keuangan sebagai ibu rumah tangga. Walaupun sedikit kan bisa membantu. Saya sebelumnya kerja di Pasbut, Kaspla Bali sebagai kru boat. Sebelum pandemi penghasilan saya per bulan tuh di atas 5 jutaan lah, Bu. Setelah pandemi ini ya song lah, Bu. Song total nggak ada pekerjaan apa-apa. Sebelum pandemi saya istilahnya punyalah sedikit bekal tabungan untuk masa depan anak-anak saya, tapi setelah itu habis saya pakai selama nggak kerja lagi. Tabungan sudah ludas, baru ada program seperti ini, sehingga membantu sekali dalam perekonomian saya. Pertama begini, saya mengucapkan terima kasih kepada atas nama masyarakat juga sini, atas nama program ini, sehingga dengan program ini
kami jadi bersehati untuk mengerti, membangun kebersamaan kami luar biasa, membangun kebersamaan dari berbagai profesi, latar belakang, dari berbagai masyarakat, kelompok masyarakat, kita bersatu membangun seperti ini. Saya mungkin penggemar atau pecinta konservasi alam ya, terutama konservasi laut seperti itu. Saya sekarang punya banyak teman, saya punya banyak saudara, saya sekarang punya banyak sahabat dan orang-orang yang peduli lingkungan, yang sangat mengerti restorasi terumbu karang. Nah, masyarakat juga begitu. Membuat ini memang perlu dimuseumkan lah. Ini perlu diagendakan, bukan diagendakan, dimuseumkan menjadi satu momentum yang luar biasa. Jadi dampak positif dari pandemi saya pikir. Jadi untuk Pandawa sebenarnya total tenaga kerja itu ada sekitar 1190 sampai 1200-an. Nah, kalau acara kita itu sebenarnya start dari tanggal 26 Oktober, tapi itu startnya mulai dari pelatihan. Jadi kita selama 3 hari berturut-turut itu kita bikin kayak workshop dulu, kita ajarin mereka sebenarnya kita tuh selama berapa puluh hari ke depan ini sebenarnya kita mau ngapain, metodenya apa aja, tujuannya apa, itu kita jelaskan. Dan orang-orang yang dipanggil itu ada 50 orang, itu yang kita harapkan mereka akan menjadi tim pengajar juga gitu untuk ke teman-temannya yang nggak bisa datang di situ. Lalu tanggal 8 itu kita mulai start untuk produksi. Jadi kalau untuk kita ini kita ada produksi, ada fase produksi dan ada fase penurunan. Kalau untuk fase produksi itu kita dimulai dari tanggal 8 November itu kita mulai produksi. Kita untuk penurunan itu baru mulai kemarin, berarti tanggal 28 kalau nggak salah. Sudah ada, tetap dipakai Pak. Tetap dipakai. Pakai. Betul nggak tuh? Sejarah betul Pak. Ternyata memang betul. Kenapa kita addendum? Karena kalau ini nih, ini tertimbun lah, inilah itu dan ya. Tapi gitu ya Pak. Dengan ini masyarakat terbantu dalam ekonomi sekarang itu mulai jalan lagi, dan juga akan kedepannya yang struktur ini akan dijadikan sebagai objek wisata. Jadi masyarakat di sini yang udah biasa mengantar tamu, dan dia punya site baru untuk menunjukkan ke wisatawan dari struktur yang Coral Garden yang kita bikin ini. Jadi sistem pembayaran gaji upah itu kita rekening, jadi ke rekening gunakan BPD, itu langsung ke mereka, dan mobil keliling BPD langsung ke lokasi tempat. Sambil bekerja dia menerima upah gitu. Kan data itu kita diberi sama teman-teman dari Dinas Kelautan Perikanan, sama Dinas dari jadi dari Sekprov. Berapa sih sebenarnya terdampak langsung? Berdasarkan data itu kita desain, ya kan? Makanya dia bilang kita butuh 11 ribuan berapa. Kalau dia bilang 20 ribu udah berapa, kan kita alokasikan. Tapi itu masukan dari jadi angka itu disebut dari Pemprov, bukan dari kami. Jadi mereka sudah identifikasi lebih dulu melalui kelurahan, dicatat berapa sih yang butuh yang kena dampak langsung. Itu langkah yang muncul. Pertama sebenarnya kalau kita mau jujur di Nusa Dua, tapi dalam perkembangannya ada beberapa kegiatan yang perlu ditambah, ada di Pandawa, ada Sarangan. Ini merupakan daerah-daerah yang kita anggap prospek untuk pengembangan kawasan wisata yang untuk snorkeling ya, terutama dengan diving. Nah, memang fokusnya di Nusa Dua. Buleleng sudah terkenal dengan program transplantasinya, makanya Buleleng juga dialokasikan ke sana. Tapi dari keseluruhan kita lihat setengah daripada kegiatan itu ada di Nusa Dua. Kalau kita itu upacara sekali doang, jadi itu sebelum kita mulai kerja produksi, itu di tanggal 7 kita sudah upacara besar, dan itu sekaligus jadi kita kayak permisi, kita mau ada upacara, sekaligus nanti udah upacara ke lautnya, jadi ketika penurunan ini kita nggak ada upacara lagi.